Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarana an nurabbiyal aulad wal banat bil akhlaqil hasanati was sifatil mardiyat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ulil maratibil aliyat wa ma tabi'ahum bi ihsani fi jami'il khatawat amma ba'du. Pertama dan utama, dan hendaklah kita selalu mengutamakannya, ungkapan kesyukuran atas karunia dan nikmat-nikmatnya yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita, mulai dari kita meluncur ke dunia hingga saat ini sampai kita berada di alam kubur nanti. Marilah kita sejenak dengan khusyuk melapaskan dan melantunkan kalimat tahmid, tasbih dan takbir untuk mengungkapkan kesyukuran atas karunia-karunia tersebut. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mudah-mudahan dengan 3 kalimat tersebut kita tergolong ke dalam hamba-hambanya yang syakirin atau yang selalu mensyukuri nikmat-nikmatnya. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam sebagai ingat dan tanda cinta kita kepada Rasul Allah, yakni Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita telah diberikan nikmat-nikmatnya. Salawat dan salam juga kita sampaikan kepada keluarga-keluarga beliau serta semua sahabat-sahabat beliau, tabi'in beliau semenjak sekarang sampai terbitnya matahari di ufuk sebelah barat. Ma'asyiral kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dalam kesempatan yang penuh barokah lagi mulia ini, izinkanlah Al-Fakirah menyampaikan mau'izah hasanah yang berjudul bagaimana metode Luqman dalam mendidik anak-anaknya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah menyampaikan pokok-pokok pendidikan keluarga dengan menanamkan akidah yang kuat, berbuat baik kepada kedua orang tua dan sikap bertanggung jawab, Luqman menyampaikan juga 3 hal lainnya. Hal ini tertera di dalam lanjutan surah Al-Luqman ayat yang ke-17 yang mana bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya, aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir ala ma asabak inna zalika min azmil umur. Wahai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang munkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpahmu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ada 3 pokok pendidikan anak yang diajarkan Luqman. Pertama, menegakkan sholat. Sejak dini, Luqman telah mengajarkan kepada anak-anaknya untuk membiasakan diri dalam mengerjakan sholat dan tidak meninggalkannya dengan alasan apapun. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, muru auladakum bis sholati wahum abna'u sab'i sinin, wadribuhum 'alaiha wahum abna'u ashrin, wa farraqu bainahum fil madaji'. Perintahkan anak-anakmu sholat jika berusia 7 tahun. Bila ia berusia 10 tahun, pukullah mereka apabila tidak mau mengerjakan sholat, dan pisahkanlah tempat tidurnya. Hadis riwayat Abu Daud. Seorang anak atau siapa saja yang terbiasa mengerjakan sholat akan merasakan hasil positif dalam kehidupannya dan tercegah dari perbuatan keji serta munkar. Hal ini dijelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat yang ke-45 yang mana bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ma'asyiral kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang kedua, mengajak anak-anak terlibat dalam kegiatan amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar berarti mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemunkaran. Setiap kebaikan dan keburukan harus kita sampaikan kepada putra-putri kita, yang baik untuk dilaksanakan dan yang buruk untuk ditinggalkan. Dengan mengajak anak-anak terlibat dalam kegiatan amar ma'ruf nahi munkar, maka mereka akan terbiasa dalam melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Sebagai contoh sederhana adalah selalu mengajak anak membuang sampah pada tempatnya, atau mengajarkan kepada anak untuk beristinjak dalam keadaan jongkok, karena dengan berdiri maka cipratan air najis akan mengenai kain baju dan lainnya. Atau mengajarkan kepada anak untuk berani memberi teguran dan nasihat secara santun. Misalnya,
ketika melihat kawannya menguap tanpa menutup mulut dan bersin tanpa mengucapkan hamdalah. Jika ayah dan ibu melibatkan anak-anaknya dalam kegiatan amar ma'ruf nahi munkar ini, maka mereka akan terbiasa dalam melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Dengan amar ma'ruf nahi munkar ini pula, mereka akan tahu kemunkaran lalu tidak menyukainya, apalagi sampai mengerjakannya. Dengan amar ma'ruf nahi munkar, seorang anak akan berusaha memenuhi kriteria sebagai mukmin yang baik. Hal ini dijelaskan di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat yang ke-110 yang mana bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir ataupun yang ketiga, menanamkan kesabaran dalam menghadapi kesulitan hidup. Hidup tak selalu berjalan dengan mulus. Terkadang ada ombak yang menyapu perahu kehidupan kita yang membuat kita oleng. Sebagaimana sejarah telah membuktikan bahwa aktivitas dakwah dan amar ma'ruf nahi munkar ini sangat rentan dalam menghadapi kekerasan lisan maupun fisik. Ada yang mencaci hingga menghilangkan nyawa. Ada juga kesulitan ekonomi, politik, dan sosial hingga nyawa menjadi terancam. Oleh karena itu, sangat tepatlah langkah yang diambil oleh Luqman hadirin. Ketika apa? Ketika ia menyadarkan kepada anaknya agar tangguh dalam mengarungi kehidupan. Hal ini dijelaskan di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat yang ke-200 yang mana bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabit wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetap bersiap siagalah di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Ma'asyiral kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Oleh karena itu, bahwa mendidik anak tidak semudah membalikkan telapak tangan. Perjuangan ini merupakan proses yang sungguh-sungguh tanpa penuh lelah. Jika lelah menghimpit, anggap saja itu sebagai proses menanam tunas kebaikan yang hasilnya insya Allah akan dipanen di masa yang akan datang. Akhirnya, hanya inilah yang dapat Al-Faqirah sampaikan. Apabila terdapat kesalahan Al-Faqirah mohon maaf, dan kepada Allah kita sama-sama memohonkan ampunannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ila liqa ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.